Kamu di apa? Digojoloki koncomu? Dibully. Kamu jadi YouTuber sekarang gitu. Ya iyalah, ya biasa kayak gitu itu ya. Calon artis. Bukan Mas, kita ngonten YouTube bukan pengen jadi YouTuber. Kita ngonten supaya berbagi informasi. Apa ya Nay maksudnya yo? Berbagi cerita. Pengalaman. Pengalaman aja, nggak yang pengen eksis enggak yo? Kak, yang lihat 12 orang yuk gak apa-apa. Yang review cuma 1-2 orang nggak apa-apa. Gak, soalnya tujuannya nanti kan ketika anak-anak sudah dewasa. Nah, iya. Itu ada jejak digital. Jejak Nah, digital. itu bisa lihat Bisa tahu masa lalu bapaknya. bapaknya. Iya. Kelam apa bahagia? Ya, semua orang itu kan punya apa ya? Tahu kesalahan supaya tahu mana yang benar. Itu loh Mas Nik. Ya apa menurut pendapatanmu ya? Pendapatanku pas-pasan aja UMR. Ini nanya pendapatanku kan. Pendapatanku pas-pasan aja UMR. Seperti itu ya. Ah. Ya. Terus Mana? Kehidupan setelah berumah tangga. Bagaimana kehidupan setelah berumah tangga? Mas Niko. Kalau kehidupan berumah tangga setelahnya itu banyak kejutan lah, banyak Mengalami kejutan. roller coaster ya sudah ya. Ya, mengalami goncangan-goncangan apa. Tapi psikologis gitu, psikologis. kalau aku sih mulus lah, mulus. Iya, alhamdulillah mulus semua kita di sini ya. Meskipun ya tadi tuh maksudnya grafiknya naik turun, tapi biasa lah ya. Biasa. Pokoknya selama kompak aja. Biasalah marah, beda pendapat, yang penting tujuannya sama. Yang penting kan nggak sampai ambil koper dari atas masukin Aduh, baju terus aduh. keluar. Nah, itu Pernah ya? nggak sehat itu, nggak sehat. Nggak masa nggak ada koper dulu. Kita masih pakai ransel backpack, jadi nggak baik. Sampai masukin ke backpack ya. Nggak cukup juga bajunya. Bajunya banyak. Yang bikin cewek itu bajunya banyak tuh bukan kalau istriku ya. Kalau Mas Tiko kan istrinya banyak bajunya karena banyak endorse ya, karena kerjaan yang berhubungan dengan fashion. Kalau kita Kalau istriku karena terjadi perubahan berat badan. Jadi pas nikah kan kurus. Sebelum nikah baru nikah kurus, lama-lama gemuk. Jadi aku nanya, "Lu Bu, bajumu yang ini mana? Yang ini mana?" Kon ngenyak ta ya? Bajunya kok gak muat kabeh. Oh, pantes. Akhirnya tuku sing besar-besar lagi. Kalau kamu? kalau aku sih biasanya nggak gitu juga sih ya. Biasanya kan pernah nggak kamu mengalami pertanyaan seperti ini? Aku pakai baju ini cocok nggak? Ngono. Pilih warna yang mana? Sama. Maksudku juga pernah gitu. Paling ya itu apa ya? Bosen lah pakai buat foto. Enggak, maksudnya minta pendapat Mas Niko. Pernah enggak? Kapit pernah minta pendapat Mas Niko? Oh, ya Pertanyaan pasti. menjebak. Terus jawabnya apa? Pertanyaannya gimana? Pertanyaan apa? Bajunya cocok nggak? Warna ini bagus nggak? Ya adalah pertanyaan kayak gitu ada. Terus jawabnya gimana? Dengan tegas apa cocok aja lah gitu daripada ribut? Bagus. Kayak malas ribut berarti. Enggak ya, kalau aku nggak gitu. Itu adalah pertanyaan jebakan. Iya, jebakan terus. Karena kita misalnya ada dua baju warna merah atau biru. Sebenarnya dia itu sudah tahu mau warna yang apa. Iya. Ya kan? Udah tahu sebenarnya dia. Cuma ngetes aja Ngetes dia. aja. Bener. Kalau Sampai salah. Iya. Nah, terus kemudian itu kadang ya itu tadi, bajuku habis. Setelah itu kita buka lemari penuh. dengan komposisi lemari itu 1/4 pakaian kita, 3/4 pakaian dia. Ya apalagi Mas Niko. 1/10nya bisa punya Mas Niko dewe gue. Gak sampai ya? 5% lah. 5%. Dan itu pasti bajuku habis. Sudah pernah pakai. Nah, itu lah. Nah, itu, ya, pernah itu. mengalami seperti Aku itu. pernah sekali, Kan? Bob. Pernah sekali aku. Maksudnya ngasih masukan, Bu, jilbabnya jangan yang itu. Loh kenapa? Bagus ini cocok. Ah, salah gue ngomong dah rasanya. Maksudnya kan ngasih masukan. Toh juga gak terima juga masukannya, ya kan? Gak terima juga masukannya. Ya sudah lah gue bilang. Tapi kehidupan setelah menikah memang benar-benar ini sih, Yok. Ya benar yang dikatakan orang itu, ya rezeki itu pasti membaik lah. Memang itu benar. Nikah kan langsung punya anak. Kan langsung punya anak. Jadi langsung dia langsung. Kalau kita nggak Mas Tik ya. Kita setahun ya.
hampir setahun. Hampir setahun ya. Iya. Aku 2 tahun. Itu pun ini apa dipaksa sama itu apa mertua. Kapan naik cepet? Gitu. Padahal nggak ada niat nunda kan? Sebenarnya ya Oh, niat. apa ada niat nunda? Niat nunda. Oh, Terus gitu. ada desakan dari mertua ya akhirnya ACC lah istri ya. Nah, lihat nundanya kenapa? Pengen senang-senang dulu gitu. Ya Kak, biasa kan istri kan ya dibawa kok jauh kan, masih muda pengennya iya sih. jalan. Pengen pacaran, banyak pacaran. Nah, kamu juga apa? Ya, tapi setelah menikah ya bisa Iya. jalan-jalan. Iya sih bisa. Cuma maksudnya gini loh. Kan pilihannya tuh 2. Mau soro saiki apa soro engko. Maksudnya mau sengsara. Maksudnya sengsara sih, maksudnya mau repotnya sekarang apa nanti kan gitu ya. Iya. Mendingan sekarang aja ada buruan lu ada tenaga gitu. Ya kalau aku itu akhirnya prinsipku yang tak pakai itu ya akhirnya kan langsung jarakku anak kedua sama anak ketiga kan nggak sampai. Iya, iya. Anakku yang pertama sama yang kedua jarak 5 tahun. Sekarang KB. Sekarang ya sudah tutup pabrik ya. Iya dah. Iya. Nah, Tutup steril. pabrik. Steril yang siapa? Steril kan? Yang kamu apa? Istriku. Nyonya. Oh, nyonya. Kenapa nggak kamu steril? Dia nggak mau. Nanti alasannya nanti aku bisa Kemana-mana. kemana-mana. Bisa kemana? Paham nggak pasti? Kalau yang steril cowok bisa kemana-mana kan jatuhnya kan. Nah itu mendingan biarkan aja dia sebagai cowok. Oh iya, bener. Nah, itu. Masuk akal. Ya masuk pintar istrinya ya. Ya benar juga sih. Tapi bisa juga kok steril supaya nggak kemana-mana. Kebiri aja sekalian. Iya emangnya dinasti Cina ngono. Dari Kasim nanti. Aduh, dikebiri lemu langsung Bobby, ya kan? Ngelentro, kayak wong lemes gitu. Tapi kalau aku ya, pertama itu emang nggak ada niat nunda. Pas belum punya anak itu kayaknya memang kayak pacaran nih Mas Tika. Kayak orang pacaran. Cuma kita mikir ya, kalau nggak segera punya anak, nanti kita makin tua, makin tenaga makin habis. Waduh, repot dah punya anak. Ya bener ya. Ini aja rasanya udah kayak kurang tidur aku. Kamu ya apa, Bob? Yo, aku sudah mengalami fase-fase itu ya. Iya. Jadi sudah 3 kali jadi zombie itu sudah. Jadi zombie. Jadi zombie kurang tidur. Mas Iko juga sendiri yang ngurus anak ya? Ngurus anak sampai 5 bulan orang Oh iya, tua. 5 bulan orang tua dibantu, saya dibantu Kan orang tua. pengalaman Sama. Jauh dari saudara-saudara kan. Iya Enak benar. ya. Aku dari Lah, kamu? awal langsung sendiri. Masa sih? Ya mandian anakku habis aku ya. Masih merah-merah gitu? Merah-merah aku ya. Jadi aku dikasih contoh sama mertua. Sekali training, ha. Training sekali ya. Seterusnya ya wis. Aku kan nggak ada yang bantu ya. Jadi meskipun kemana-mana ya akhirnya sendiri. Padahal enak tuh kalau ada mertua tuh biasanya bisa apa titip, bukan titip ya. Minta tolong lah gitu. minta tolong nitip itu baru ini bisa. Ya enak sih, maksudnya kalau udah gede gini nolong kan maksudnya nggak seberat zamannya masih bayi banget tuh loh. Enak udah gede-gede gini tinggal delok iya lah. Ya. Ya, cuma masalah makan. Soalnya kan 3 kan. 3? Banyak. Orang tua 2, anak 3. Anak 1, anak 2, anak 3. Nanti anak 2, anak 3, anak Nanti 4. aku sebagai bapak-bapak senior. Iya, senior ya. Senior. Senior. Peringkat 1. Peringkat 1. Enggak. Ini bukan balapan, guys. Ini bukan balapan, guys. Ini bukan balapan, bukan kompetisi nih, guys ya. Bukan kompetisi ini. Ini apa ya? Setiap orang punya ya Ceritanya. cerita masing-masing lah, punya kemampuan masing-masing lah. Nggak bisa. Kok anak tuh gitu loh. Kok anak cuma 1 aja, Leh? Emangnya kehidupan kita sama? Ya, finansial orang lo beda-beda. Nah, Finansial beda-beda. Tergantung keadaan lah. Keadaannya beda-beda. Terus juga denah rumahnya yo beda-beda. Iya kan lo. Sekarang rumahnya pas-pasan, mau dibuat anak banyak kayak aku sekarang ini. Memang rumahku ada kamar banyak tapi kan kos-kosan. Kos-kosan. berarti akhirnya lagunya aku pikir rumah singgah ternyata kos-kosan. Beda lagi konsepnya, Bo. Itu masalah hati. Tapi gimana? Termasuk nyesel gak sih umur kita nikah umur berapa? Aku umur 28, kamu umur 27. Mas Diko Mas Diko. sama. 31. Nikahnya enggak nikahnya. 31. Oh, 31 Mas Diko. Iya tuh nikah ya. Berarti aku juara lagi aku. Ya. Si. Berarti aku berani loh ya. Iya. Berapa? 27. Dulu aku impianku 27. Bleset ya. Bleset jadi Sedih loh blesetnya. Yo kan. Enggak, Mas Diko sedih blesetnya kenapa? Udah mau nikah. Mantannya ditekdungin temennya. Kayak nang sinetron. Aku tau dari mana? Udah tau dari suami istri.
Sedih loh ya ampun. Tapi kalau nggak gitu kan nggak dapat Ya Mama itu K. memang rencana Tuhan kan memang lebih baik. Lebih indah, iya. Kasih yang terbaik lah. Mm-mm. Ya, Teman macam apa kayak gitu itu. Itu yang pakai siapa itu Kinan tuh? Oh ya Kinan ya. Oh iya Kinan. Tak kira anak lain nama kayak otopet. Iya, maksud aku pas tahu itu cerita itu dari Kak Pit kan. Apa namanya aku nanya gini ke Kak Pit. Mama K, itu Mas Tiko tuh tipikal cowok yang terlalu baik ya? Iya, bener Mas. Mas Tiko tuh cowok yang terlalu baik itu memang. Dalam artian gampang diputusin tuh loh dengan alasan kamu terlalu baik. Beda banget sama kita Bob ya. Kalau kita terlalu bejat untuk diputusin. kamu akan mendapatkan yang terbaik menurut Iya. Aku nggak baik buat kamu. Iya. Mantan. Kalau Mama K bilang iya terlalu baik itu, aku tuh apa namanya ngeliat ceritanya dia dulu diputus sama mantan, bukan putus ya, putus sama mantannya gara-gara mantannya tekdung sama cowok lain ya. Temennya apa cowok lain sih Mas? Apanya? Mantanmu dulu? Sama ya itu temennya dia. Temennya dia. Kalau putus cuma gara-gara dibawa jalan enggak apa-apa Bob ya. Dibawa tekdung Bob, ya ampun itu rasanya aku. Berarti memang benar keputusannya itu. Terus setelah itu kan Tuhan memberikan jalan yang terbaik itu kan. Terus kabarnya mantannya gimana Mas sekarang? Kabar mantannya gimana sekarang? Gak pengen tahu. Iya aku udah kebayang gitu ya antara ya Istilahnya kehidupan ya, itu namanya kehidupan. Liku-liku lah. Kehidupan. kali Kamu masa-masamu yang paling berat apa Yok? Ketika setelah berkeluarga ini Yok? apa ya? Sebenarnya berat terus sih dari awal sampai akhir, cuma masalahnya gimana kita menjalaninya aja kan ya. Kalau Mas Niko, fase-fase terberatnya. Ya ada lah fase terberat. Mikirin kontrakan dulu. Itu berat itu. Soalnya hidup Kontrakan iya. maksudnya. Soalnya kan Mas Tiko kan, keuangan lah ibaratnya, Mas Tiko kan keuangan. ngerantau, nggak bisa bayar kontrakan, tinggal di mana kan gitu Mas Tiko. Itu sempat bisa bikin nggak tidur itu ya. Ya bisa Setelah menikah itu ya? hampir jatuh tempo itu mesti sampai ke bawah mimpi. Oh, kebayang ya. Luar biasa. Kalau Bobby banyak ini setelah nikah. Oh ya, bukan apa ya, kalau aku bilang bukan ini ya, bukan terberat juga sih, memang sudah harus menjadi jalannya. Jadi awal aku Anak sakit ya? Aku kan menikah pas keadaan ini, Mas Dik. Wes, ya benar-benar dari nol lah. Ekonominya. Toko bangkrut, terus kemudian akhirnya aku baru ngelamar kerjaan. Setelah dapat kerjaan, anakku lahir itu harus sesar yang pertama. Akhirnya sesar dan waktu itu belum ada BPJS kan. Nah itu sebagai seorang bapak-bapak kita hanya bisa menenangkan istri. Gimana biaya lahiran? Tenang. Padahal dalam hati juga. Jadi aku lahiran anak pertama itu jalan ke rumah sakit, habis itu istriku tak tinggal sama ibunya, mau keluar cari uang. Kira-kira waktu dulu itu di lahiran awal kan pengennya di usaha itu ya hampir sekitar 25-an Yok. Nah aku harus cari uang 25 juta dalam sehari. Itu ya. Ya sih memang jalannya ya. Terus yang kedua apa ya? Tapi ada aja jalannya ya, ada aja solusinya maksudnya. Ada. Nah, selama mau berusaha ya. Entah itu pinjam dari kiri kanan, terus akhirnya kan terkumpul ya. Itu yang pertama. Sebenarnya nggak ada itu. Cuman terus ada lagi ya. Itu kan juga baru lahir. 5 bulan kemudian setelah si Kian lahir itu kan di diagnosa sakit hidrosefalus. Hidrosefalus itu ya kalau ini teman-teman bisa googling hidrosefalus itu apa, nanti ada apa cairan di otak itu, jadi kepalanya membesar gitu ya. Jadi pas usia 5 bulan itu ya itu termasuk apa ya, ya memang sudah jalannya, tapi ya namanya orang tua itu pasti istriku yang paling menangisi, ya itulah. Tapi kalau sudah lewat tuh rasanya kayak apa istilahnya ya, kenangan indah ya kalau udah lewat ya. Maksudnya lewatnya gini meskipun tuh ya memorinya iya bisa ceritakan buat motivasi atau buat apa ya,
buat teman-teman nanti yang mungkin mau nikah, ya jangan takut dan juga jangan putus asa. Apalagi selama ada usaha pasti ada jalan. Ya, ada jalan ya. Semua yang terjadi itu memang dari Tuhan yang memang yo. Jadi apa ya? Ya wis namanya kehidupan. Cuman kita lebih bersyukur lagi akhirnya setelah menikah, akhirnya setelah perjuangan lama itu. Betul. Perjuangan berdua itu akhirnya apa ya? Akhirnya Chemistry-nya lebih tumbuh kan? iya lebih anu lagi. Akhirnya ya wis lebih kuat lagi bonding kita sama istri sama anak. Itu. Mau nakal mikir 10 kali gimana? Akhirnya aku juga tiap ada temanku yang hamil gitu anaknya lahir aku mesti ngingetin lingkar kepala karena jarang kan orang tua yang Kirain ngingetin notis itu karena kan biasanya beratnya berapa iya bisa berat berapa. mikirin berat sama tinggi nggak pernah lingkar kepalanya berapa. Nah itu aku yang mengedukasi kadang itu lingkar kepala sharing itu cuman ya disyukuri aja karena kan kalau orang bilang itu di atas langit masih ada langit. Nah ketika anakku sakit itu satu ruangan itu malah ada yang lebih lagi lebih parah lagi. Ya itu tadi kita harus ikhlas nerima. Ya, itu tadi yang ada ikhtiarnya usahanya. Malah ada yang ini hidrosefalus sama spina bifida komplikasi. Ada 2 ya, jadi tulang belakangnya kenapa gitu ada yang jadi nggak bisa ngapa-ngapain terus. Masalahnya anak itu loh, sedih lihat itu. Ada lagi yang jantung bocor. Allah. Kasihan ya, itu mau. Akhirnya ya setelah fase itu terlewati, ada lagi nanti anak kedua ada lagi Anak pertama kedua sakitnya lumayan parah Bob ya. Ya namanya sakit. Ya namanya sakit ya pokoknya cukup bikin jantungan orang tuanya. Nah, Mas Niko ya pas buntu ya mikir kontrakan itu akhirnya gimana Mas? Tiba-tiba pelanggan rame apa gimana? Apa? Ya pas mikir kontrakan, mikir bayar sewa kontrakan itu. Ada keajaiban apa? Sebenarnya bukan keajaiban sih. Ya cuma kadang itu ya itu sama tuan rumahnya itu maksudnya dikontrakin lagi apa enggak atau gimana. Oke. Kalau masalah itu ya pasti ada rezeki lah nanti pasti percaya gitu. Oh takutnya kalau di kontrakannya dialihkan ke orang lain atau mungkin nggak dikontrakin ke Mas Niko lagi itu ya. Kita cari sandang pangan soalnya ya. Ya. Kalau pas pandemi kemarin ya apa Mas? Sempet dredeg gak? Pas pandemi kan sepi, tiba-tiba sepi banget. Pandemi ya berkurang lah 50% lebih lah. Itu siapa itu? Perasaannya sampean enggak? Ada dredeg enggak? Ada dredeg gitu enggak? Biasa aja. Iya. Sangat kalem wong iki. Aku tok. Aku mau rezeki jodoh maut itu sudah ada yang ngatur. Kamu kalau ikut ngatur-ngatur tak panggil Tuhan kamu. Iya bener. Kon melok pusing ae. Kon tinggal nglakoni ae berusaha cek ribet sih ngono ya Bob ya. Bener. Oke. Kemarin temanku nanya, ini podcast Boyo kok isinya tentang pernikahan terus sih. Segmennya untuk bapak-bapak rumah tangga. Ya apa kira-kira Bob? Ada bisa di-share nggak untuk yang bujang-bujang? Ya kalau yang bujang-bujang memang lebih baik kalau memang sudah siap segera menikah. Nah sama sih aku juga mikir emang kamu yang bujang-bujang nggak bakal nikah. Makanya dengarkan Boyo podcast. Dengerin Boyo podcast soalnya kalian ujung-ujungnya kan nikah juga. Ya memang karena menikah adalah menyempurnakan agama. Nah, wah iki bener iki ya, bener. Enggak usah ditunda-tunda. Kembali lagi ke statementku itu Enggak usah nunggu mapan lah ya kan. Usah Biasanya kebanyakan kan nunggu mapan dulu apa itu enggak perlu. Karena menikah sekali aja menyempurnakan agama. Gimana? Apalagi nikah berkali-kali. Makin sempurna agama. Setuju Mas Dik? Enggak berani ngomong setuju. Enggak lah itu guyon ya. Iya. Ya apa terus akhirnya setelah kehidupan nikah seru kan? Seru sih. Cuma gini sih memang. Pas nikah ya sempat lost gak punya teman, dalam artian temanku yang satu circle maksudnya gini. Yang sama-sama sudah nikahnya sepantaran, umurnya sepantaran tuh udah nggak ada. Maksudnya gini, ada yang nikah tapi nggak mau punya anak. Akhirnya kan nggak relevan sama circle kita gitu loh.
karena dia masih pengen senang-senang dulu. Oh ya berarti diajak ngobrol udah gak nyambung. Ada yang nikah karena accident, jadi pas setelah menikah tidak apa namanya, tidak seharmonis pas pacaran, jadi ya nggak masuk. Maksudnya gini loh, maksudnya diajak curhat-curhatan yang nggak nyambung gitu. Nah aku alhamdulillah ketemu kalian ini ya, satu circle, satu relevan, akhirnya disatukan lagi gitu loh. Iya, karena sefrekuensi. Iya, sefrekuensi, iya. Bobby sama Mas Niko satu frekuensi, istrinya sama-sama jauh di bawahnya, sama-sama punya anak. Aku satu frekuensi sama kalian karena ya apa ya istilahnya, nggak punya teman. Iya. Enggak, tapi teman ya. Misalnya aku sekarang bisa ngitung jumlah temanku itu berapa. Dulu kan Dulu banyak. Dulu kalau kita punya Instagram, follower Instagramku bisa 1 juta lah. Ya berhubung Instagram munculnya belakangan, ya followerku dikit karena teman-temanku yang lain udah pada hilang kan gitu. Iya, dulu di Facebook aja sampai berapa? Facebook ribu-ribuan kan? Sampai ribu-ribuan di Facebook. Dari teman jelas sampai nggak jelas ada semua di situ. Ya berhubung sekarang baru ada Instagram, ada sosial media, di saat kita sudah tidak punya circle teman, ya sudah. Ya, tapi memang ya aku mau banyak kan teman-temanku yang tak tanyain setelah menikah ya wes, ya sibuk dengan keluarganya loh ya, sibuk dengan anak. Ini ya, terbatas. Ketemu kadang itu kan ketemu ya kayak kita ketemu ini ngobrol ngopi itu wes adalah me time kita, me time. Ini me time kita nih. Ini me time bapak-bapak ini. Harus pintar-pintar cari waktu lah ya. Apa pintar-pintar? Cari waktu. Oh ya, benar-benar. Aku me time-ku pagi-pagi sebelum anak bangun, istri bangun, ke Mas Tiko potong rambut udah me time itu. Mas Tiko udah potong rambut, jadiin kopi, rokok. Aduh, ini enak banget. Ini me time banget iya. Kamu tahu nggak, me time-nya yang paling enak adalah ketika makan anak-anak pada tidur, woi. Makan malam. Iya, makan malam. Makan Entah malam. itu makan, pokoknya makan. Iya, Bisa menikmati itu ya. Ya, akhirnya aku bisa bernapas gitu. Kalau Mas Tiko ini hampir gak ada me time sekarang. Me time-nya apa? Me time-nya Mas Niko. Me time-nya paling ya kerjaanku ini ya motong rambut ya. Ya me time-nya ya sama pelanggan. Sama pelanggan dia cerita iya. Dia Mas Niko ini meskipun apa ya, saya barbershop ya, potong rambut gitu, salon gitu, tapi dia brandingnya Mas Niko tuh bikin bonding, jadi ada kayak keterikatan sama pelanggan, jadi diajak ngobrol. Jadi pelanggan Mas Niko itu tidak cuma hanya butuh jasa potong, tapi sebagai friend, sebagai teman ya Mas. Aku lihat sih gitu. Aku lihat sih. Ini kan Mas Niko kan usaha salon, itu apa namanya, barbershop apa? Salon ya? Salon. Itu dengan barbershop yang lain itu gimana? Sayangnya kan istilah sekarang kan orang keren ke barbershop itu. Nah, istilah salon kan wis kuno. Nah, Bedanya apa tuh Mas? Barbershop sama salon? Barbershop itu apa ya? terus potong. Nah, Cenderung apa cowok itu loh. Oh iya, model cowok ya. Salon universal. Dulu kan cukur rambut, pangkas rambut. Kalau barbershop kan sekarang ada fasilitas kayak keramas, AC. Salon. Aduh, salon apa? salon sama ya. Sama aja. Sama. Istilahnya Lebih, atau lebih eksklusif ya kalau sekarang itu. terus persaingannya gimana Mas Niko?